wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Arif Yandi. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang soal ujian semester tahun 2019-2020 sebagai pedoman bagi Ananda untuk mengikuti ujian tahun 2020-2021. Oleh karena itu, tidak berlama-lama, langsung saja ayo Ananda saksikan secara lengkap, jangan sampai terlewatkan. Kita lanjut soal yang ke-6. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalimat yang menggaris bawah pada ayat tersebut adalah contoh. Jadi kita lihat soalnya, malahu akhladah. Di situ kita lihat huruf ha dhamir, setelahnya ada hamzah berharkat. Jadi ha dhamir apabila bertemu dengan hamzah berharkat setelahnya termasuk kepada mad silah tawilah. Jadi jawabnya adalah D. Soal yang ke-7. Badal artinya ganti. Dinamakan mad badal karena ada huruf mad yaitu alif, waw, dan ya menggantikan hamzah sukun. Mad badal terjadi karena adanya hamzah berharkat fathah, domah atau kasrah bertemu dengan hamzah sukun. Hamzah sukun tersebut diganti dengan harkat berdiri atau tanda mad. Maka panjang mad badal adalah. Jadi soal ini sebagai trik bagi Ananda semuanya, apabila soal itu panjang, maka langkah pertama untuk menghemat waktu yang kita lihat adalah perintah soal. Biasanya perintah atau pertanyaan soal itu terletak di akhir atau di ujung soal. Seperti di sini, perintah atau pertanyaan soalnya adalah maka panjang mad badal adalah. Jadi ini sih yang perlu kita perhatikan. Mad badal panjangnya adalah 2 harkat atau 1 alif. Berarti jawabnya adalah D. Selanjutnya soal nomor 8. Mad tamkin adalah bacaan mad yang terjadi karena adanya ya sukun didahului ya bertasydid dan berharkat kasrah. Cara membacanya dengan memantapkan bunyi ya yang bertasydid dengan ditekan dan ditahan. Maka tamkin artinya adalah. Jadi dengan melihat soal di sana jelas dinyatakan membacanya dengan memantapkan bunyi ya yang bertasydid. Jadi pada pilihan A, B, C, dan D jelas jawabannya adalah penetapan, pemantapan, atau penguatan, yaitu jawabnya adalah A. Soal nomor 9. Makhluk penghuni bumi saat ini pada dasarnya meminjam bumi ini kepada generasi sesudah nantinya. Ketika hutan dibakar, asap menggumpal, akibatnya terjadi di beberapa tempat penyakit ispa melanda sebagian besar manusia. Menjaga kelestarian alam adalah merupakan A. Tanggung jawab pemerintah, B. Tanggung jawab pemadam kebakaran, C. Kewajiban kita bersama, D. Fardu kifayah. Tentunya ini adalah kewajiban kita bersama. Jadi jawabnya adalah C. Soal nomor 10. Orang yang merawat dan melestarikan alam berhak menjadikan tanah tadi menjadi hak miliknya. Hal tersebut diberikan penghargaan untuk memiliki bagi siapa yang peduli terhadap kelestarian lingkungan alam. Ungkapan di atas dimuat dalam A. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 12. Ayat ini menjelaskan tentang manusia akan ditimpa oleh kehinaan kecuali dia menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia.
hablum minallah dan hablum minanas. Yang B, hadis riwayat Tirmizi dari Jabir bin Abdullah nomor 1300. Hadis ini menjelaskan tentang penghargaan terhadap orang yang melestarikan alam, melestarikan lingkungan. Maka dia berhak menjadi tanah tersebut sebagai miliknya. Yang C, Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 4. Ayat ini menjelaskan tentang keadaan manusia ketika datangnya hari kiamat. Yang D, hadis Rasulullah riwayat Muslim. Ini bersifat umum sekali karena hadis riwayat Muslim itu sangat banyak dan di sini tidak dijelaskan hadis tentang apa dan nomor berapa. Jadi jawabnya adalah B, hadis riwayat Tirmizi dari Jabir bin Abdullah nomor 1300. Soal nomor 11. Dalam hadis riwayat Al-Bazar yang berbunyi Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha soirir ruhi, yang artinya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang mengurung setiap yang bernyawa. Maka dalam hadis Rasulullah di atas melarang. Jadi dari arti yang Bapak bacakan tadi sudah jelas Rasulullah dalam hadis tersebut melarang mengurung binatang yang bernyawa. Jadi jawabnya adalah D. Hadis yang tertulis di soal ini terdapat kekeliruan atau kesalahan penulisan. Jadi harap itu diperhatikan. Soal nomor 12. Al-Quran merupakan kalam Allah. Melalui Al-Quran, Allah menyampaikan pesan-pesan, kabar gembira, petunjuk, dan peringatan terhadap hambanya. Untuk memahami kalam Allah tersebut, harus memahami makna yang terkandung dalam setiap ayat-ayatnya. Berkenaan dengan hukum fenomena alam dimuat oleh Allah dalam Al-Quran pada surat A, surat Al-Alaq dan An-Nas. Kedua surat ini mengandung tentang mohon perlindungan kepada Allah. Yang B, Al-Bayyinah dan Al-Kafirun. Kedua surat ini menjelaskan tentang fanatik atau teguh pendirian dan sikap toleransi. Yang C, Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah. Al-Qari'ah tentang kehancuran alam semesta, Al-Zalzalah tentang gempa. Jadi kedua surat ini menjelaskan tentang fenomena alam. Yang D, An-Nas tentang mohon perlindungan pada Allah, dan Al-Kautsar tentang kenikmatan yang banyak Allah berikan kepada hambanya. Jadi yang berkaitan dengan fenomena alam adalah C, Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah. Berikutnya soal nomor 13. Seluruh fenomena alam yang terungkap pada Quran surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah tersebut merupakan sunnatullah atau hukum alam, yaitu hukum yang berlaku sesuai dengan kodrat alam. Percaya kepada hari kiamat dalam rukun iman termasuk urutan yang ke. Ini rukun iman yang kelima ya. Yang pertama percaya kepada Allah. Yang kedua percaya kepada malaikat. Yang ketiga percaya kepada kitab suci. Yang keempat percaya kepada Rasul. Yang kelima percaya pada hari kiamat. Yang keenam percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Jadi jawabnya adalah D. Soal nomor 14. Quran surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah tersebut seutuhnya adalah peringatan akan adanya kegoncangan bumi dan alam semesta. Pernyataan ini sesuai dengan ayat dalam surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah, yaitu pada ayat. Jadi dari 4 pilihan A, B, C, dan D, tidak ada jawaban yang tepat. Seharusnya jawaban yang tepat adalah ayat yang pertama surat Al-Zalzalah dan Al-Qari'ah. Jadi soal ini
terjadi kesalahan. Soal yang ke-15. Dalam surat Al-Zalzalah terdapat peristiwa alam, yaitu goncangan bumi atau gempa bumi, sehingga getaran terjadi pada permukaan bumi. Terdapat pada ayat berapakah goncang dahsyat tersebut? A. Quran surat Al-Zalzalah ayat 2. Ayat ini menjelaskan tentang bumi mengeluarkan segala apa yang ada di dalam perutnya. B. Surat Al-Zalzalah ayat 1. Ayat ini menjelaskan tentang goncangan dahsyat yang terjadi pada hari kiamat. Yang C. Surat Zalzalah ayat 3. Ini menjelaskan kondisi manusia yang kebingungan saat terjadi hari kiamat. Yang D. Surat Zalzalah ayat 4. Ayat ini menjelaskan tentang bumi menceritakan beritanya. Jadi jawabnya adalah B. Al-Zalzalah ayat 1.